Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Burhanuddin dari Pondok Pesantren Fathul Minallah, akan membacakan kitab Fathul Qorib bab qasar dan jamak salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun ay hadha faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Wa yajuzu lil musafiri ay al-mutalabbisi bis safari qasru sholati ar-rubaiyati la ghariha min thunaiyatin wa thulathiyatin. Wa jawazu qasri sholati ar-rubaiyati bi khamsi syara'it. Al-awwalu ay yakuna safaruhu ay asy-syakhsi bi ghairi ma'siyatin. Huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin walil mandubi ka sulatir rahmi wal mubahi ka safari tijaratin. Amma safarul ma'siyati ka safarin liqat ngitoriki fala tarakhasu fihi bi qasrin wala jam'in. Wa tsani an takuna masafatuhu ay as-safari 16 farsakhon tahdidan fil asahi wala tuhsabu muddatur rujui minha wal farsakhu 3 amyalin wa hina idin famajmu'ul farasihi 48 mailan wal mailu 4 alafi khutwatin wal khutwatu 3 aqdamin wal muradu bil amyali al hashimiyatu. Wa thalithu ayyakuna al-qasiru muaddiyan lis-sholati ar-rubaiyati ammal fa'itatu hadran fala tuqtadu fihi maksuratan wal fa'itatu fis safari tuqdu fihi maksuratan la fil hadri. Warabi'u ayyan wiya al-musafiru al-qasra lis-sholati mangal ihrami biha. Wal khamisu alla ya'tamma fi juz'in min sholatihi bi muqimin ay biman yusolli sholatan tammatan liyushmila al-musafira al-mutimma. Fasal yang menjelaskan tentang qasar sholat dan jamak sholat. Dan boleh bagi seorang musafir, maksudnya orang yang melakukan perjalanan, mengqasar sholat yang 4 rakaat, bukan selainnya seperti 2 dan 3 rakaat. Dan kebolehan qasar sholat yang 4 rakaat terdapat 5 syarat. Yang pertama, bila perjalanannya tidak dalam tujuan kemaksiatan, yaitu mencakup perjalanan wajib seperti melunasi hutang, sunnah seperti silaturahmi, dan mubah seperti untuk berdagang. Adapun perjalanan maksiat seperti perjalanan untuk membegal, maka ia tidak mendapatkan kerusuhan di dalamnya dengan qasar dan jamak. Dan syarat yang kedua, bila perjalanannya 16 farsah secara pasti dalam pendapat yang paling ashah dan tidak dihitung masa kembalinya. Dan 1 farsah adalah 3 mil, dan demikian maka semua farsah adalah 48 mil, dan 1 mil adalah 4000 langkah, dan 1 langkah adalah 3 telapak kaki. Dan dimaksud dengan mil di sini adalah hitungan Hashimiyah. Syarat yang ketiga, bila orang yang muqasar itu ada sholat yang 4 rakaat. Adapun sholat yang tertinggal di rumah, maka tidak bisa diqadha secara qasar dalam perjalanan. Adapun sholat yang tertinggal dalam perjalanan, maka bisa diqadha secara qasar di dalam perjalanan juga, tidak di rumah. Dan syarat yang keempat, musafir berniat qasar untuk sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan syarat yang kelima, bila ia tidak bermakmum dalam sebagian sholatnya dengan orang yang mukim. Maksudnya orang yang sholat secara sempurna agar orang yang mukim mencakup musafir yang menyempurnakan sholatnya. Dalam pasal ini menjelaskan tentang qasar dan jamak sholat. Jadi seorang musafir itu hanya boleh mengqasar sholat yang 4 rakaat saja, seperti zuhur, asar, dan isya. Dengan beberapa syarat. Yang pertama, bila perjalanannya tidak dalam tujuan kemaksiatan. Di sini terdapat lafadz fi ghairi ma'siyatin. Fi di sini bermakna bak sababiyah. Dalam nadham qawaidul i'rab, wal bakamalil waqti wal makani fi wa ka'ila wa min wa ma wal bangala. Jadi fi di sini bermakna bak sababiyah, sehingga maksudnya perjalanan yang dilakukan itu bukan sebab kemaksiatan. Jadi semisal dalam ia melakukan perjalanan untuk berdagang, akan tapi ketika dalam perjalanan ia melakukan kemaksiatan, itu ia masih mendapatkan kerusuhan di dalam perjalanan tersebut, karena kemaksiatan yang ia lakukan tadi tidak diniatkan di awal perjalanannya, bukan tujuannya, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, perjalanannya mencapai 16 farsah, dan jika kita konversikan menjadi kilometer, itu kurang lebih 82 km. Karena terdapat satu kaidah kubro yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Dalam masyaqqah ini terdapat 7 udzur syar'i. Yang pertama safar, yang kedua marad, yang ketiga nakis, yang keempat nisyan, yang kelima jahal, yang keenam ikrah, yang ketujuh musar, dan umul balwa.
Nah, jadi seorang yang melakukan perjalanan, melakukan safar, itu terkena masyakoh. Sehingga ia tajribut taisir, dapat mendapatkan sebuah kemudahan, yaitu mengqashar sholatnya. Nah, 82 km ini adalah jarak yang ia tempuh dalam perjalanan. Maka dalam redaksi Fathul Qorib, wala tuhsabu ar-ruju muddat rujui minha, tidak dihitung perjalanan kembalinya. Jadi 82 km ini adalah jarak yang ia tempuh selama dalam perjalanan. Jadi dalam syarat kedua ini esensinya adalah jarak yang ia tempuh, bukan tujuannya. Misal orang melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta, akan tapi yang jarak yang ia tempuh adalah 82 km, ia masih mendapatkan kemudahan berupa qashar sholat karena jarak yang ia tempuh tadi. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang muqashar itu ada sholat yang 4 rakaat. Adapun misal ia masih mempunyai tanggungan sholat yang tertinggal di rumah, maka ia tidak bisa mengqadha'nya di dalam perjalanan. Jadi sholat yang qadha' di rumah, maka ia qadha' di rumah, dan sholat yang qadha' di dalam safar, ia boleh mengqadha' yang secara qashar juga dalam perjalanannya, seperti itu. Syarat yang keempat, bila ia berniat qashar bersamaan dengan takbiratul ihram, karena letak niat adalah bersamaan dengan takbiratul ihram, maka teksnya di sini menggunakan lafaz manga. Jadi ketika ia takbiratul ihram, ia meniatkan sholat qashar, bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Dan syarat yang kelima, orang yang muqashar itu tidak bermakmum dalam sebagian sholatnya pada orang yang mukim. Karena ketika ia bermakmum pada orang yang mukim, maka ia akan dihukumi, maka ia harus mengitmam sholatnya, ia harus menyempurnakan sholatnya, seperti itu. Di sini terdapat lafaz hina idin. Hina idin terdiri dari dua kalimat, hina dan id. Hina adalah dhorof zaman mansub dengan fathah dan yang menjadi mudhof. Kemudian id adalah dhorof zaman yang mabni sukun al-muqaddar karena istiqlal mahal dengan tanwin. Hina idin. Tanwinnya di sini adalah tanwin ngimat. Tanwin sendiri ada 4, tanwin tamkin, tanwin tamkir, muqabalah dan ngiwat. Tanwin ngiwat adalah tanwin yang menjadi ganti dari jumlah atau mufrad. Dalam hina idin di sini, tanwin di sini menjadi jumlah mahdhuf, takdirnya al-farsakhu thalatu amyalin. Wa hina id al-farsakhu thalatu amyalin fa majmu'ul farasikhi thamanyatun wa arba'una mailan. Seperti itu. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.